Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Siang ini bisa kita tunaikan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga salat kita, ibadah kita, amal saleh kita menjadi amal saleh dan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siang ini akan kami lanjutkan membaca kitab Al-Kabair, di mana siang ini sampai ke dosa besar ke-60 Al-Kabiratus Sittun. Dosa besar ke-60 yaitu Al-Jadalu wal Mura'u wal Ladadu. Jadi istilah kita ya debat kusir. Debat yang tujuannya yang penting menang, yang penting mengalahkan musuh debat. Itu al-jadalu al-mura'u. Ada yang memberikan pengertian atau definisi tentang apa itu al-mura'u, yaitu Imam Al-Ghazali adalah ta'anuka fi kalamin li idhari khilalin fihi li ghairi ghardin siwa tahqiri qailihi wa idhari maziyyatika alaihi, yaitu perlawanan kamu terhadap lawan bicara, lawan debat dengan kata-kata yang kadang menyakitkan hati lawan hanya untuk menampakkan kehebatan dan kelebihan kamu dan untuk merendahkan, menjatuhkan lawan bicara. Nah, ketika seorang debat, diskusi, cari kemenangan tanpa mempedulikan yang ia pertahankan itu salah atau benar, itu namanya al-jadalu wal mura'u wal ladadu, debat kusir. Orang yang berdebat hanya nyari menang tanpa mempedulikan apakah yang ia pertahankan, ia bela itu salah atau benar, itu termasuk al-kabirah, termasuk dosa besar. Baik itu debat secara akademik, para ilmuwan, para cendekiawan di panggung-panggung ilmiah, maupun para pembela atau lawyer atau siapapun yang berdebat untuk cari kemenangan, termasuk lawyer-lawyer yang dia membela kliennya itu tanpa mempedulikan benar atau tidak benar. Itu termasuk dosa besar. Termasuk juga debat baik itu dengan dipandu secara tertib dan rapi seakan-akan itu ilmiah, maupun debat tanpa ada yang mandu, debat ngawur-ngawuran. Itu al-jadalu al-mura'u wal ladadu. Nah, orang yang debat seperti itu yang penting menang, yang penting menjatuhkan lawan bicara, tidak mencari al-haq, kebenaran, itu termasuk al-kabirah, termasuk dosa besar yang Allah tidak akan mengampuni dosanya kecuali ketika ia melakukan taubatan nasuha. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 204 berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang dunia itu begitu memikat, begitu menarik hatimu, dan ia persaksikan kepada Allah atas kebenaran yang ia katakan, padahal ia sesungguhnya adalah pendebat, adalah penantang yang paling kasar, paling keras. Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di atas bumi dengan banyak melakukan kerusakan, dan ia juga merusak tanam-tanaman serta binatang ternak wan nasl.
Allah tidak menyukai kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada al-fasad, kerusakan yang dilakukan oleh siapapun. Ini satu ayat yang menjelaskan, menggambarkan tentang betapa di antara kita ada orang yang seakan-akan ketika bicara tentang ilmu dunia itu luar biasa, begitu memikat, seakan-akan ia pembawa al-haq, kebenaran, karena kepandaiannya ia menata, menyusun kalimat, menyusun kata-kata. Tetapi dibalik kepandaiannya itu, sesungguhnya dia adalah alatul hisom, penantang kebenaran yang paling keras. Nah, orang-orang seperti ini sesungguhnya adalah orang yang justru melakukan kerusakan di atas bumi, dan dia banyak membuat kerusakan-kerusakan, merusak tanam-tanaman, merusak bumi, merusak hewan-hewan, ternak-ternak gitu. Itu ayat Allah di surat Al-Baqarah ayat 204. Kemudian ada beberapa hadis juga yang saya kira agak senada dengan ayat ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebentar, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazal fi suhtin hatta yanzi'a, kata Rasulullah. Hadis ini riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin, barang siapa yang berdebat ya, melawan pembicaraan orang dengan upaya memenangkan pembicaraannya bi ghairi ilmin, tapi tidak berdasarkan ilmu, yang penting menang tadi, lam yazal fi suhtin, ia akan senantiasa dapat murka Allah, kemarahan Allah, hatta yanzi'a, sehingga ia meninggalkan cara-cara itu, cara debat yang tadi, debat kusir itu. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah pernah bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa atawul jidala. Tidak akan sesat suatu kaum ketika ia sudah memperoleh hidayah, kecuali ketika kaum itu suka berdebat untuk mencari kemenangan tadi, tanpa mempedulikan kebenaran apa yang ia perdebatkan. Kemudian ada hadis pendek, Rasulullah juga bersabda, kafabika isman alla tazala mukhasiman, cukup bagimu dosamu alla tazala mukhasiman, ketika kamu suka mendebat orang. Setiap pembicaraan orang kamu selalu mendebatnya karena ingin menampakkan kehebatan dan kepintaran kamu, sehingga setiap kata-kata orang, setiap pendapat orang itu adalah hal yang perlu saudara bantah, perlu saudara lawan dan saudara kalahkan. Nah, ketika Anda punya ambisi, nafsu untuk mendebat, selalu mendebat orang dan suka mengalahkan pendapat orang agar secara tampak sebagai orang yang lebih pintar, itu kata Rasul, kafabika isman, cukup banyaklah dosa yang akan kamu peroleh. Begitu juga di hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal husumata laha qahmun, sesungguhnya perdebatan itu adalah qahmun al-muhlik, merusak kebenaran, merusak komunikasi, merusak apa yang selama ini menjadi keyakinan orang tentang kebenaran. Karena itu Rasulullah SAW sangat mewaspadai kita semuanya agar jangan sampai kita ketika berdebat dengan orang atau berbicara dengan orang selalu menampakkan sikap kita yang mukhosoman tadi, selalu ingin mendebatnya agar lawan bicara kita itu terlihat tidak lebih pintar dari kita. Karena itulah Rasulullah menasihati kita, akhwafu ma akhafu alaikum zillata alimin wa jidala munafikin fil Quran wa dunya taqtau anaqahum.
Yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah SAW, adalah ketika ada alim, seorang yang pintar tetapi terpeleset, terjerumus pada kebatilan, dan jidala munafikin, perdebatan orang munafik. Perdebatan orang munafik yang tadi dia berbicara, berdebat, tidak mencari kebenaran tetapi hanya mencari kemenangan. Dia berdebat, mendebat isi Al-Quran, mendebat kebenaran Al-Quran, dan juga mendebat persoalan-persoalan dunia yang sesungguhnya itu akan memotong leher kalian, artinya menghancurkan kehidupan kalian. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Hati-hati ketika kita ingin berdebat dengan orang, pasanglah nawaitunya mencari kebenaran, bukan untuk menjatuhkan sesama kita, apalagi ketika kita tidak mempedulikan kebenaran yang sesungguhnya, baik itu debat secara ilmiah maupun debat dalam rangka membela klien kita karena kita ingin memperoleh keuntungan finansial karena pembelaan kita itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.